Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak di rumah semuanya? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Materi kita sudah mencapai bagian akhir dari bab usaha dan pesawat sederhana. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Di antaranya ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit atau tuas. Pada kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Jadi selama ini pada diri kita sebenarnya sudah terdapat prinsip kerja pesawat sederhana. Maka materi kita pada hari ini insya Allah akan berkisar pada menyajikan hasil karya tentang artikel tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan berkahnya ilmu dan jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala akan semakin lebih mudah. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yuk anak-anak, semangat ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia, selain pada peralatan yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, prinsip sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, yaitu sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Bisa kita perhatikan di sini, di mana beban, kemudian kuasa berada di bagian tengah, yaitu pada bagian lengan bawah, ya. Kemudian penumpu itu bagian siku, ya, bagian di ujung. Maka di sini pada saat kita mengangkat barbel, maka sebenarnya kita sedang menggunakan pengungkit jenis ketiga karena kuasa berada di bagian tengah. Kemudian pada saat menengadahkan kepala bisa kita lihat di sini, di mana dagu berfungsi sebagai beban, kemudian tulang belakang sebagai penumpu dan otot belakang leher itu sebagai kuasa. Maka ini merupakan pengungkit jenis pertama. Kemudian pada saat kita jinjit, tumpuan berada di ujung dan beban kita itu ada di bagian telapak kaki bagian belakang dan kuasanya ada di bagian betis. Maka ini merupakan jenis pengungkit jenis kedua. Ya, atau misalnya di sini ada artikel prinsip kerja pesawat sederhana pada permainan bulu tangkis. Maka kita bisa perhatikan pada saat bermain bulu tangkis misalnya, ketika kita menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepala, maka sebenarnya
kita sedang menggunakan pengungkit jenis pertama. Kenapa? Karena tumpu berada di antara kuasa dan beban. Kemudian ketika kita sedang mengangkat atau ingin melakukan smash, kita bisa lihat di sini di mana tangan kita mengangkat raket, kemudian bagian ketiak sebagai penumpu dan bagian lengan sebagai kuasa, sehingga kuasa terletak di bagian tengah antara beban dan tumpu. Maka pada saat kita melakukan aktivitas ini sebenarnya kita sedang menggunakan pengungkit jenis ketiga. Dan ketika kita melakukan mengangkat beban tubuh untuk berusaha melompat, maka di sini beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Jadi tumpu ada di bagian jari kaki, beban ada di bagian tumit kaki bagian belakang, dan kuasa ada di bagian otot ya untuk mengangkat tubuh kita. Maka pada saat kita melakukan gerakan itu kita sedang menggunakan pengungkit jenis kedua. Nah, dapatkah kalian mengidentifikasi pengungkit jenis 1, kedua, dan ketiga ketika kita melakukan aktivitas lainnya? Maka di sini Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian. Buatlah artikel tentang prinsip kerja pesawat sederhana pada rangka manusia. Pilihan temanya sebagai berikut: permainan sepak bola atau futsal, berkendaraan motor atau mobil, memasak, dan berkebun. Jadi kalian dengan tema salah satu ini temukan sebuah aktivitas yang menunjukkan adanya pengungkit jenis 1, kedua, dan ketiga pada saat melakukan aktivitas tersebut. Pilihlah salah satu saja dari aktivitas yang bisa kalian pilih, dan kalian bisa mengikuti contohnya membuat artikelnya seperti ini ya, di mana kalian berikan di situ ada gambar pelakunya, kemudian kalian berikan contohnya dan jelaskan di sini pengungkit jenis 1, kenapa disebut jenis ke-1, aktivitasnya apa, dan kenapa dia disebut pengungkit jenis 1. Begitu juga dengan pengungkit jenis 2 dan pengungkit jenis ketiga. Ya, silakan kalian buat artikelnya semenarik mungkin ya, boleh tulis tangan ataupun boleh dengan hasil ketik ya, atau menggunakan aplikasi apapun. Silakan buat lebih menarik ya, semakin menarik nilainya akan semakin tinggi. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video sampai akhir. Ustadz akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jazakallah khair. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.